くぞてめえら。てめえの相手は俺がぶっ潰す。Saya menuju Master Cross. Hello Brovers, seperti biasa kita lanjutin lagi breakdown trailer dari High and Low The Wars X Cross. Sekedar info, kemarin kita udah bikin breakdown teaser dan juga breakdown trailer. Kalau kalian masih belum nyambung sama pembahasan kita yang sekarang, silahkan tonton dua video itu, link ada di pojok kanan atas. Nah kali ini karena kemarin gua pas record breakdown trailer, secara tiba-tiba ada special trailer lagi yang baru dirilis dengan durasi di 30 detik. Akhirnya gue pisahin aja deh videonya. Tadinya gue mau satuin aja gitu tapi mager. Karena ya bikin skrip lagi, record lagi, ngedit lagi gitu kan. Dan akhirnya baru sempat sekarang. Tapi nggak apa-apa, karena walaupun telat mulu gitu ya gue uploadnya, tapi gue berusaha untuk sedetail mungkin ke akar-akarnya. Jangan lupa di like sebanyak-banyaknya biar masuk beranda YouTube gitu ya. Kalau udah langsung aja kita gaskan, ini dia breakdown special trailer High and Low The Wars X Cross. And welcome back to Clip on X Breakdown. Trailernya emang rada singkat, jadi videonya juga kayaknya nggak terlalu panjang banget ya. Cuman wajib untuk diikuti karena banyak detail-detail menarik ternyata. Ada satu petunjuk yang menurut gue ini poin penting banget. Adegan pertama dibuka dengan Fujio yang berada di gedung olahraga STM Senomon. Buat yang belum tahu, adegan ini berada saat Fujio sedang duel dengan Ryo Suzaki. Kalau di adegan teaser dan trailer sebelumnya mereka memang sempat berduel hingga babak belur. Namun setelah itu para murid full time Oya dan Housen terlibat pertarungan dengan Senomon. Mungkin salah satunya ada yang curang atau ada yang kepancing emosi, makanya langsung terjadi perang di tempat yang padahal planning awalnya hanya ingin berduel saja. By the way, pada adegan ini kita tidak diperlihatkan sosok Kohei Amagai yang digadang-gadang jadi leadernya si Senomon. Karena sepertinya saat pertarungan ini berlangsung, Kohei Amagai ini sedang berada di tempat ya ruangan yang mengurung Tsukasa. Karena kan ada adegan dia tuh ngurung Tsukasa gitu kan, dan Tsukasa tuh udah lemes gitu. Kenapa Kohei Amagai ini justru digadang-gadang jadi leadernya Senomon? Karena mungkin dia ini atasannya Ryo Suzaki. Nah, di sini mungkin Ryo Suzaki hanya menerima perintah saja dari Kohei Amagai. Kita juga diperlihatkan Fujio lagi, namun kali ini berada di tengah peperangan. Masih belum jelas adegan ini berada di waktu yang berdekatan atau tidak. Karena ciri khas film-film Jepang karakternya jarang ganti baju gitu ya kan. Jadinya bener-bener ala-ala manga gitu atau kayak anime gitu yang bajunya tuh sama terus gitu tiap adegan. Kita juga akhirnya diperlihatkan Tsukasa yang sebelumnya sempat absen beberapa kali, tidak muncul di trailer yang kemarin. Terakhir nongol itu kalau nggak salah di teaser, itu pun cuman sepersekian detik aja. Kalau sekarang udah ditampilin lebih jelas lagi. Buat yang belum tahu juga, Tsukasa ini bisa saja menjadi trigger peperangan karena kalau kita perhatikan pada adegan teaser sebelumnya, kalian akan sadar kalau tiga aliansi ini mengeroyok Tsukasa dan masih belum jelas motif mereka tuh apa. Dan menurut gue ya sesuai dengan prediksi gue sebelumnya ya, kalau tiga aliansi ini hanya berani menyerang satu persatu pemimpin lawannya dengan cara dikeroyok. Tujuannya agar para pemimpin lawan mereka terluka dan mereka lebih mudah menaklukkan sekolah-sekolah yang menjadi target mereka karena pemimpinnya sedang terluka. Kemudian kita diperlihatkan sosok Ryo Suzaki yang jadi bintang utama di film ini biar menarik viewer dari para ciwi-ciwi NCT untuk nonton gitu ya. Tapi di satu sisi kok gue liatnya Ryo ini sepertinya memang diperalat banget ya sama Kohei Amagai. Karena di beberapa adegan teaser sebelumnya Kohei Amagai ini kayak terlalu seenaknya gitu ya dalam membuat sebuah perintah. Contoh dia menculik Tsukasa, padahal nggak ada gunanya juga dia menculik Tsukasa. Ujung-ujungnya kalau Tsukasa babak belur ya Oya ujung-ujungnya ya tetap majuin Senomon gitu tanpa harus ada adegan penculik-culikan kayak gini. Kemudian baru deh kita diperlihatkan sosok Kohei Amagai yang menjadi salah satu villain di film ini. Kalau kita perhatikan lagi, sepertinya si Kohei ini sangat berkuasa sekali ya. Kelihatan dari dia turun dari mobil mewah gitu terus dibukain pintunya sama sopir. Itu berarti sosok Kohei Amagai ini memang bukan orang sembarangan. Bisa saja dia salah satu keturunan Yakuza sekelas Kuryu. Makanya Kohei Amagai ini terlihat sangat dihormati sekali. Kita juga diperlihatkan Kohei yang sedang berada di sebuah tempat yang sepertinya ini markas Yakuza milik bokapnya atau mungkin keluarganya, atau mungkin ini rumahnya tapi jadi markas Yakuza gitu ya. Karena udah kelihatan ya dari tata letaknya itu udah tipikal markas kriminal banget gitu ya. Sejauh ini kelompok Yakuza di SWORD sudah
udah ada, yaitu Kuryu yang baru saja dikalahkan oleh gangster Sword. Namun sebenarnya kita pun masih belum tahu apakah Kuryu beneran berakhir atau tidak. Karena kalau kita mengacu pada beberapa poin-poin penting di High and Low sebelum-sebelumnya tuh yang belum ada konflik sama Housen, Kuryu itu bisa membayar hukum dan polisi. Jadi bisa saja dibilang tindakan Sword saat di the movie-nya yang final mission yang terakhir itu hanya membuat mereka kehilangan atau kerugian banyak uang karena proyek kasinonya batal. Jadi bukan Kuryunya hancur gitu ya, tapi emang dia mengalami kerugian aja. Namun Kuryu juga ya di satu sisi emang gak bisa dibilang hancur ya, apalagi antek-anteknya banyak banget. Scene berikutnya diperlihatkan Todoroki yang kita masih nggak tahu ini di mana, masih belum jelas juga peran Todoroki ngapain di sini. Nah, adegan berikutnya baru terbukti bahwa si Baman dan Suji memang dijegat oleh 3 aliansi saat sedang berada di bus Oya full time. Kemudian diperlihatkan Yuken Odajima yang sepertinya berada di gedung olahraga Senomon juga. Terus juga ada Himuro Reiji dari Kamasaka, adegannya masih sama kayak trailer sebelumnya. Ada Sameo Kasoji, Fujin dari sekolah Ebara. Nah, di sini gue dapat detail kecil di mana diperlihatkan si Jamuo yang ketakutan. Nah, kalau kita perhatikan di sebelah si Jamuo ini ada kayak orang lagi gitu kan. Nah, lu perhatikan deh bajunya. Ternyata itu adalah Tsukasa. Berarti adegan saat Tsukasa dikepung dan dikeroyok itu dia sedang bersama Jamuo, atau mungkin Jamuo ditugaskan untuk nyusup ke ruangan yang bisa dibilang itu ruangan penculikannya si Tsukasa, gara-gara Kohei Amagai mungkin udah ikut perang gitu. Tapi misalkan kalau Jamuo itu ternyata lokasinya berada di saat si Tsukasa ini dikeroyokin, kemungkinan besarnya sosok Jamuo inilah yang ngasih kabar ke teman-temannya kayak Fujio, Todoroki, dan juga para murid-murid full time lainnya kalau Tsukasa itu dikeroyokin dan diculik sama Kohei Amagai dari Senomon. Terjadilah perang besar antara Oya full time dengan 3 aliansi itu. Kalau untuk Housen sendiri kita masih belum nemu apa trigger mereka sampai mereka terlibat lagi gitu ya. Kita juga diperlihatkan beberapa karakter pendukung yang baru terkonfirmasi hadir juga, seperti Sawamura Shoji, terus juga ada Eimei Jinkawa, ada Sabakan, dan juga Shida Kenzo. Namun gue sedikit salfok sama sosok Shida Kenzo ini yang ternyata adegannya itu berada di tempat yang berbeda seperti teman-temannya. Kalau yang lain itu kan berada di lokasi peperangan, sedangkan Shida Kenzo ini sepertinya berada di tempat Kohei Amagai, kayak rumah mewah gitu ya yang dibilang-bilang markasnya itulah ya. Kita masih nggak tahu nih ini markas Yakuza si Kohei Amagai atau justru emang rumahnya aja mewah gitu kan. Dan kita juga masih belum menemukan clue keterlibatan Housen di sini. Bisa saja Shida Kenzo ini emang udah kenal dengan sosok Kohei Amagai, atau justru sosok keluarga dari Kohei Amagai inilah yang sudah terkenal. Mungkin itulah power yang dimiliki oleh Kohei Amagai. Dia memanfaatkan privilege-nya dia untuk mengendalikan 3 sekolah sekaligus dan menghabisi Oya dan Housen. Hingga pada akhirnya Suzuran pun ikut serta, walaupun kita masih belum tahu Lao-nya aja atau bareng-bareng sama pasukannya. Nakaoka, Nakagoshi, Yasushi, dan juga Kiyoshi juga berada di lokasi peperangan bersama dengan Housen. Kita juga bisa lihat Motowaki yang juga berada di lokasi peperangan. Goks ini assemble parah cuy. Nanti film ketiganya gabungan Housen, Oya, Suzuran. Lo itu meledak banget sih. Go internasional, itu udah pasti go internasional sih. Bener-bener nyampe bioskop Amerika kayaknya itu ya. Adegan spesial trailer ditutup dengan Ryo Suzaki yang masih berduel dengan Fujio Hanaoka. Di belakang Ryo ternyata akhirnya si Kohei Amagai ini hadir, mungkin habis dari ruangan penculikan tadi ya. Sudah jelas banget ya kalau Ryo ini emang di set jadi kaki tangannya Kohei Amagai banget. Dan bisa saja emang si Kohei ini tuh cemen cuy sebenarnya, nggak kuat-kuat banget gitu, tapi duitnya aja yang kencang, makanya dia bisa take over 3 STM sekaligus. Oke, itu tadi adalah breakdown special trailer dari High and Low The Wars X Cross. Filmnya bakal rilis tanggal 9 bulan September di Jepang. Kita nggak tahu kalau di Indo atau di Netflix itu kapan rilisnya, karena pihak High and Low itu kan setahu gua udah kerjasama bareng Netflix sekarang ya. Kayaknya nggak jauh dari tanggal 9 September bakal rilis di Netflix juga. Mungkin beda seminggu atau beda 2 minggu gitu ya. Emang kalau film Jepang tuh biasanya ya gitu ya. Dirilis duluan versi Jepang, baru versi internasionalnya setelah versi Jepangnya
hilang di bioskop Jepang sana. Tapi sebentar gue mau kasih pertanyaan karena ini gue tuh masih bingung ya. Terlebih lagi gue ngasih pertanyaan ini karena gue nggak nonton Cross Explode dan gak tertarik juga untuk nonton gitu. Pertanyaannya adalah Suzuran yang ada di Cross Zero Explode itu masih satu versi dengan yang zaman Genji atau bukan sih? Soalnya kan katanya kalau yang Explode itu pemimpinnya beda lagi tapi masih ada Rindaman gitu kan. Nah itu teh beda versi. Jadi versi rebooting tapi gagal gitu ujung-ujungnya atau spin-off lanjutan dari kisahnya Genji atau kayak gimana? Gue nggak tahu jujur ya karena gue pengen nonton tapi jujur ngumpulin moodnya buat nonton tuh susah banget cuy, apalagi udah ngeliat ratingnya jauh banget gitu ya dari yang film dibintangi sama Genji gitu, jadi gue mager. Makanya gue nanya ke kalian aja deh, kalian jawab aja di kolom komentar karena buat bahan konten berikutnya gitu. Cantumkan aja penjelasan kalian dengan hashtag bacol ya seperti biasa aja ya. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya. Gua Cliponix pamit undur diri and I'll come see you next time.